Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 akuntansi 1 dari Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya. Kami akan membawakan materi bab 4 yaitu kewarisan dan kearifan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Dwi Fortuna dari nomor absen 7. Yang pertama, ketentuan kewarisan. Orang yang sudah meninggal dunia tetap terjamin hak milik kekayaannya supaya tidak dikuasai oleh orang lain. Begitu pula keluarga laki-laki maupun perempuan. Ahli waris laki-laki diberikan hak lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki sebagai pemikul dari tanggung jawab istri dan anak. Sedangkan perempuan hanya menggendong, tetapi jika kesepakatan keluarga diberi hak sama dengan rata juga tidak apa-apa. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan mengandung beberapa hikmah, yaitu yang pertama, menghindari sifat serakah. Yang kedua, menjauhkan fitnah sesama ahli waris. Yang ketiga, mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat. Kenalkan, nama saya Anita Dewi Yuniarti, nomor absen 2. Harta peninggalan dan harta warisan. Tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis menjadi harta waris yang dibagikan kepada ahli waris, apalagi dalam tatanan masyarakat Indonesia. Baik suami maupun istri, bapak maupun ibu, mereka mempunyai masing-masing harta yang sumbernya tidak dari satu pihak saja, tetapi juga dari masing-masing yang kemudian digabungkan menjadi satu. Harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan mewaris atau yang disebut dengan pewaris. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta waris dibagikan. Yang pertama adalah diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit. Yang kedua, diambil untuk biaya pengurusan mayat. Yang ketiga, diambil untuk harta itu sendiri, misalnya zakat. Yang keempat, diambil untuk membayar hutang, nazar, sewa, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, diambil untuk wasiat apabila ada. Harta peninggalan yang tersisa dari pengeluaran untuk kepentingan mewaris, itulah yang baru disebut harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Saya Diayu Rosvitasari dari nomor absen 8. Yang ketiga, sebab-sebab terjadinya kewarisan. Dalam pembagian harta waris, terdapat asbabul irsi, atau sebab-sebab orang menerima harta waris, yaitu sebagai berikut. 1. Karena nasab, yaitu hubungan keturunan atau darah. Yang kedua, karena perkawinan, yaitu sebagai suami dan istri. Yang ketiga, karena pemerdekaan budak, jika mayat pernah menjadi budak. Yang keempat, karena ada hubungan sesama muslim. Adapun penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan, yang pertama, hamba atau budak. Yang kedua, pembunuh. Yang ketiga, murtad dan kafir. 4. Golongan ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima warisan berjumlah 25 orang, 15 pihak laki-laki dan 10 pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, suami, dan orang yang memerdekakan mayat. Dan ahli waris dari pihak perempuan yaitu anak perempuan, cucu dari bapak, ibu, ibu dari bapak, ibu dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari nomor absen 33. Yang kelima yaitu ahli waris, zawil furud, dan ashabah. Ahli waris secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama zawil furud dan yang kedua ashabah.
Dzawil furud artinya ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilangan yang tetap baik besar maupun kecilnya dari harta peninggalan pewaris. Adapun yang tidak masuk dalam ahli waris dzawil furud berarti ia mendapat bagian ashabah. Ahlul ashabah adalah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan pewaris. Ashabah terbagi menjadi 3, yaitu ashabah binafsihi, ashabah bighairi, dan ashabah yang menghabiskan bagian tertentu. Aturan ketentuan pembagian warisan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasib. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur. Nasiban mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa, absen 29. Yang keenam, hijab dan mahjub. Hijab berarti tutup atau tabir. Maksudnya, orang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Hijab sendiri ada 2, yaitu hijab hirman, yakni tertutup secara mutlak. Yang kedua, hijab nukson, yakni hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. Perkenalkan, saya Rahel Salsa Aisyahwa, nomor absen 25. Sini saya akan merangkum tentang bab 4 bagian 7. Adat dan warisan. Menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang mewariskan. Misalnya, anak angkat dianggap sebagai anak sehingga mendapatkan harta warisan. Namun harta warisan yang diperoleh adalah harta yang diperoleh ketika bapak angkatnya waktu masih hidup. Adapun persamaan antara adat dan warisan. Yang pertama, waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. Yang kedua, bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Lalu ada perbedaannya. Yang pertama, di hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tua. Yang kedua, di hukum adat, anak angkat berhak menerima warisan, sementara dalam hukum Islam tidak berhak menerima. Namun, agar hukum adat bisa berdampingan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam bahwa anak angkat dan bapak angkat tidak diberikan warisan sebagai Sebagai gantinya, mereka menerima bagian peninggalan yang dibatasi minimal 1/3. Lalu yang ke-9, penyelesaian sengketa wali dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diupayakan perdamaian masing-masing, ahli waris dapat mengajukan kepada pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing. Dalam UU nomor 7 tahun 1989, bab 3 pasal 49, maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan ialah 1. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris. 2. Menentukan harta mana saja yang menjadi warisan. Yang ketiga, menentukan bagiannya masing-masing ahli waris. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.